enak ini jam 2 siang ya. Mungkin banyak yang ngantuk ya jam 2 siang. Kita mulai kuliah basis data, dan seperti yang kemarin sudah saya beritahukan minggu kemarin bahwa kita mulai untuk menggunakan Oracle yang sudah terinstall ya. Jadi berikut ini akan saya share penggunaan Oracle-nya yang saya punya. Kebetulan Oracle yang saya pakai itu adalah Oracle versi 10G ya. Jadi tidak jadi masalah apakah Anda pakai yang Express Edition atau yang 10G. Ini karena kebetulan saya pakai untuk mengajar administrasi database semester kemarin, dan mungkin akan saya kembalikan lagi untuk menginstall Express Edition. Nah, coba Anda gunakan SQL Plus /no-log. Ini. Nah, jadi dari command prompt SQL Plus /no-log. Bisa? Masuk seperti ini? Ya, bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Versi berapa yang sudah diinstal? Saya versi 18. 18,4, Bu. 18,4. Iya, jadi tidak menjadi masalah kan? Di saya rilis 10, sedangkan yang di tempat Anda 1804, 54 tadi ya kedengarannya. Kemudian di Oracle itu punya 2 user khusus, ya, user admin, yaitu sys dan sistem, ya, sys dan sistem. Nah, coba dari sini Anda connect sebagai user sys, connect sys as sysdba. Ini. Kemudian diminta untuk memasukkan password sys. Jadi ini Anda ingat-ingat password user sys sebagai user admin ini ya, sys dan sistem yang Anda berikan passwordnya pada saat menginstal pertama kali. Kalau saya memakai Oracle, jadi saya masukkan Oracle, kemudian enter. Nah, ini harus muncul tampilan connected. Sudah? Sudah, Bu. Connect, Bu. Punya saya. Sudah connect. Ya, baik. Dari user sys, karena user sys ini adalah user admin ya, jadi kita harus mengkonekkan dengan sysdba ya, karena secara default dia harus koneknya sysdba untuk melakukan fungsi administrasi tertinggi. Dan di sini pertama saya akan membuat user baru, create user baru, dan saya periksa dulu user HR ya, karena Anda kan belum pernah memakai HR. Ini apakah bisa masuk connect HR/HR. Nah, kok saya connected. Di tempat Anda belum connect kan? Iya, error. Error ya. Iya, error, Bu. Saya connectkan lagi ke sys. Saya kembali ke sys lagi ya. Dan dari sys saya berikan perintah, ini saya beri huruf besar semua ya, alter user HR identified by HR account unlock. Coba berikan perintah ini. Error, Bu. Alter user HR identified by HR account unlock, masih error. Ini masuk dulu ke sys ya, masuk dulu ke sys, baru memberikan perintah ini. Connect sysdba lagi, baru kemudian memberikan perintah alter user HR ini. Error? Iya, Bu. Saya juga Iya, error, Bu. Saya juga error. Error ya. Oke, bentar.
Ya bisa Bu. Bisa. Tapi diganti alter user sys gitu. Identified by HR gitu. Loh ya berarti yang diganti kan sys-nya, jangan. Oh, Identified apa? by HR itu artinya user sys yang tadi alter user sys diberi password HR. Itu Oh maksudnya. gitu. Iya Bu. Bentar ya. Berarti itu belum ada. Bentar saya stop sharing dulu. Alhamdulillah. Ya. Coba ada yang share screen-nya aja dulu. Saya belum tahu ini kenapa. Ada salah satu yang masih error, tapi sudah install Oracle. Coba share screen-nya, nanti saya pandu dari sini. Mohon izin Bu, saya share screen. Iya, silakan. Waridun Nafis ya. Bu, permisi Bu. Oh iya, Teman-teman ada yang bilang belum di ACC Bu. kenapa? Teman-teman ada beberapa yang belum di ACC katanya. Sudah saya ACC. Coba ACC ini lagi. Oh ya Bu, baik Masih Bu. satu. Saya suruh join ulang Bu. Bentar ya, ini gimana cara membesarkannya ini. Di tempat saya supaya bisa besar tulisannya diapakan ya? Kalau dari share screen-nya Nafis, resolusi Di layarnya properties. Nafis besar Bu. Properties yang besar. Properties 16 kali 16 gitu coba. Properties. Fontnya mungkin. Nah itu. Font. Ya, gambar adalah gini. Nah, Connexis Assist DBA. Enter. Loh, enter Oracle. Apa passwordnya? Connected, terus habis itu dari situ alter user HR identified by unlock. Ya, coba enter. User HR does not exist. Oh, berarti pada saat install
Anda tidak menginstall ini ya, tidak menginstall sampel database, nggak dicentang berarti sampel database-nya. Kalau nggak dicentang, coba berarti Tapi waktu itu punya saya centang, Bu. Tapi sama kayak Nafis, Bu. betul. Oh gitu ya. Iya. Iya, Bu. Oh Iya Bu, sama Bu, saya juga Bu. sama ya, sama juga ya. Coba create user HR, identified by HR, coba. Create user HR, identified by HR. Coba ya, gini ya perintahnya ya. HR identified by HR. Bisa enggak? Masukkan. Invalid common user or role name. Kenapa ya? Coba berikan perintah ini sebentar ya. Berikan perintah. Connect sys dulu ya, sudah. Terus berikan perintah alter session set Oracle script sama dengan true. Coba di aja di apa? Ya. Terus ini di blok dari chat alter sessionnya. Tanda petiknya coba. Tanda petik double-nya diulang lagi, mungkin ada kekeliruan di situnya. Ya, terus yang sebelah sana yang pertama, tanda petik global pertama. Ya, sudah enter. Nah, habis itu terus alter user HR identified by HR lagi account unlock itu. Nah, enter. Does not exist ya. Identified by HR account unlock. Kalau create user create user HR identified by HR. Create user HR identified by HR. Bentar. Berarti ini membuktikan kalau Oracle yang diinstal di tempatnya Nafis tidak ada sampel database-nya, belum dicentang. Untuk yang sudah merasa mencentang, setelah memberikan alter session set Oracle script sama dengan true, bisa nggak melakukan alter user HR identified by HR account unlock? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oh, saya coba yang bisa siapa? Coba Nafis di stop dulu ya. Yang punya Nafis memang benar nggak ada berarti. Berarti yang punya Nafis itu Muhammad Subhan dah ini. Yang sudah bisa. Coba sekarang Subhan share screen. Oh ya, Bu, baik. Jadi ini setelah perintah alter session set, ya berarti punya Nafis itu perlu diinstal ulang. Ini besarkan tulisannya Subhan bisa. Oh iya. Properties. Mohon maaf Bu, Gambar. saya uninstall dulu gitu ya Bu ya. Iya, enggak apa. Baik Bu. Sudah terlihat, Bu. Ya, berarti itu akibat alter session set Oracle script sama dengan true. Ya, terus ini yang terakhir. Tapi ini salah perintahnya, Subhan. Alter user HR. Iya, Lagi kembalikan lagi alter user sys identified-nya. Oh iya. Apa nama password nanti aja ya. Password-nya apa ya nanti ya. Ini tadi. Oh ya. Ini. Nah, sekarang yang alter user HR identified by HR. Alter user HR identified by HR account unlock enter.
Ya sama kok. Dan nggak ada berarti. Izin Nggak stop. bisa ya. Ya. Yang bisa siapa? Yang sudah bisa. Berarti ini sampel database-nya belum dicentang semuanya ini. Coba kalau Subhan create user HR identified by HR seperti Walidun Nafis tadi, bisa nggak? Seperti punya Nafis tadi. Create user HR identified by HR, bisa? Nggak bisa, Pak. Invalid common user role. Ya Bu, saya juga sama. Ada invalid common user or role name. Coba connect-nya ke ini dulu, ke sys dulu. Ke sys lagi. Connect ke sys lagi ya Bu ya? Ya. Berarti Oracle Express Edition yang 18 ya, yang paling baru ya, yang diinstal. Coba saya Iya, Bu. ikut install itu aja. Saya uninstall Oracle saya, kemudian saya install yang Oracle Express Edition 18 saja. Berarti nanti kita selesaikan instalasinya, ketemu lagi jam 3-an ya. Nanti di etol tinggal di klik join aja ya. Ada yang bisa? Baik. Ini kan nanti untuk install Oracle kan perlu di restart soalnya. Jadi saya harus quit dari sini. Nggak tahu kenapa ini kok ada. Nanti saya demokan cara installnya. Semua masih nyimpen installer ini kan, Express Edition 18C ya? Ya, Masih Bu, kan? masih. Masih ya. Ya, saya download dulu ya Oracle 18C. Dan saya ini saya close meetingnya nanti kalau sudah siap saya akan join lagi. Saya apa PJ-nya siapa namanya ya? Lupa. PJ-nya Salwa, Bu. Salwa ya. Nanti saya send link ini di Salva ya kalau saya sudah membuka join meeting lagi. Izin bertanya. Ke Salva dulu. Iya. Saya Ini habis ini mau leave meeting dulu. Kenapa? Berarti yang punya kita di install dulu. Iya. Nanti saya nanti saya ingin mencoba untuk memastikan bahwa 18C itu ada sebentar. Oh ya, Bu. Wah. Waalaikumsalam. Oh, saya belum saya respon. Ini, nah lupa saya. Bisa. Ini saya download Oracle Express ya, Express Edition 18C dulu, EPDB 1. Nah ini coba ini perlu sebetulnya ini kalau ada ini ya, mengcapture hasilnya ini. Coba saya klik finish dulu aja nggak apa. Sini ya. Jadi tadi pluggable database apa tadi? Localhost 1522 XEP DB1. Localhost 1522 portnya XEP DB1. Mungkin servisnya belum ya. Coba saya diakses di sini sudah bisa atau belum? Kalau nggak bisa berarti harus saya restart mungkin. Bisa. Oh ya, dia connect-nya ke Oracle 18C sekarang ya.
Connexis, SysDBA, Oracle, connected, kemudian other user, HR identified by HR, account, unlock. HR does not exist. Oke. So users, tadi saya menampilkan semua user di Oracle. Oracle database administratornya. Nah, kalau di Oracle 10G itu ada Oracle Enterprise Manager. Melihat usernya apa saja. Kalau di sini how to display Oracle user, kemudian Oracle 18C. How to unlock HR sample user in Oracle 18C. Ya, ini mungkin bisa ya kita gunakan ya. Ini ya. Ini ya. Bentar. Ini saya stop sharing dulu. Nah, ini coba Anda periksa. Ini. Coba Anda gunakan ini. Gunakan link ini. Gunakan link tersebut untuk mengunlock user HR di Oracle Express Edition 18C. Ya. Jadi coba sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. Ya, Bu, bagus. Ya, nanti dilaporkan. Ya, jadi makanya ceritanya begini, untuk kelas ini kan mulai download Oracle, menginstall 1 minggu sebelumnya kan ya, barusan aja. 1 minggu terakhir ini kan, nah, itu versinya berbeda dengan Oracle yang didownload oleh kelas lain sekitar 8 bulanan yang lalu. 6 sampai 8 bulan lalu ya. Jadi sorry. Kok 6 sampai 8 bulan sih saya ini. Enggak sampai ya. 4 bulan lalu ya masih ya. Masih 4 bulan lalu, sekitar 4 bulan lalu. Jadi Oracle itu cepat sekali. Untuk Oracle yang versi 18C yang sekarang itu ada yang namanya container database. Nah, itu. Nah, ini saya lihatkan ya, punya saya berhasil unlock HR. Jadi mengikuti semua yang ada di sini tutorialnya, bahwa ternyata Oracle versi 18C itu punya pluggable database dan kontainernya ada 2 tadi ya. Jadi kontainernya itu ini namanya. Nah, ini ya. Jadi ada 2, PDBC dan XI-PDB1. Kenapa di sini, di tutorial YouTube ini, namanya ORCL-PDB. Sedangkan punya saya, namanya bukan ORCL-PDB, tapi namanya adalah XI-PDB1. Karena yang saya install itu versi Express Edition-nya. Sedangkan orang ini, Mani Sharma ini, menginstall Enterprise Edition. Jadi bukan yang Express tapi yang Enterprise Edition. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi XE itu biasanya service name, namanya service name ya. Jadi ini mau tidak mau Anda berurusan dengan administrasi database, dan kalau mengikuti dari awal, ini menambahkan TNS name ORA. TNS names ORA itu untuk mengidentifikasi keberadaan database-nya ada di mana ya. Itu kalau saya kan sudah menginstall Oracle Express Edition ya, bukan yang Oracle Enterprise. Itu di app sini ya, di D
app. Kalau biasanya punya Anda mungkin kalau mengikuti defaultnya itu adanya di C ya. Coba Oracle Express Edition itu di Bihome-nya adanya di sini. Produk 18C. Setelah 18C, coba diklik 2 kali. Nah, kan masuk sini. Karena Express Edition Anda masuk di Bihome XE. Nah, tadi siapa yang mencari di Bihome-nya XE? Oh iya Bu, Di saya sini. Bu. Nah, di sini ketemu nggak? Iya Bu, ada Bu, ada. Folder di Bihome XE. Nah, ini diklik. Nah, nanti masuk di network dulu kan tadi ya, network baru dari network admin, baru nanti kita ketemu TNS names. Nah, TNS name itu yang di tutorial tadi dieditnya di situ yang diedit. Kalau yang tadi kan dari yang paling bawah kan di copy paste-nya. Kalau yang punya saya ternyata SE itu adanya di atas ini yang harus di copy paste. Nah, ini saya copy, saya paste di bawah sini. Nah, ternyata namanya kan kontainernya namanya XE-PDB1, bukan XE, tapi XE-PDB1. Nah, ini saya copy paste, saya ubah 2 hal aja, XE-PDB1 dengan service name XE-PDB1 di sini. Nah, itu perbedaannya dengan copy paste-an yang ada di atas ya. Saya hanya merubah nama dari service-nya saja ini. Ini dengan ini, yang XE menjadi XE PDB1. Kemudian setelah itu baru yang saya lakukan adalah hal yang terakhir ini. Tadi kalau yang Manisarma dia memastikan bahwa itu database-nya dalam mode read write ya, dalam mode read write. Kalau yang punya saya itu otomatis sudah read write bukan mounted. Nah, ini yang punyanya orang ini modenya mounted. Jadi mode mounted itu belum siap database-nya untuk di read maupun di write. Gitu. Ya, ini coba ya Anda lihat, sorry. Nah, ini yang saya maksud ya. Untuk modenya itu pastikan open mode-nya read write. Kalau misalkan masih mounted, mungkin loh ya, kalau Anda menginstal 18C yang bukan Express Edition, ini mungkin masih mounted seperti yang punyanya Manisarma ini. Tapi yang punya saya yang XE tadi, saya juga nggak pasti ya, mungkin dia juga setting awalnya dia sengaja di mountednya bisa jadi ya. Read write, jadi kalau dalam mounted, nah dalam mounted ini, nah di sini harus di open dulu database-nya. Jadi alter pluggable database open. Kalau misalkan sudah read write, Anda berikan perintah alter pluggable database open, maka pesannya adalah database already open. Nah, jadi punya saya already open tadi ya. Jadi karena sudah dalam mode read write. Kemudian berikutnya, ya, nah ini yang dimaksud read write itu yang kita inginkan adalah ini. Jadi bisa dibaca dan ditulis. Ini masih baru saja loh ini. Untuk Oracle 18C beberapa bulan yang lalu, kelas lain itu belum ada kontainer database seperti ini. Belum ada ya. Jadi ini saya juga sambil belajar. Itu makanya teknologi IT itu perkembangannya cepat ya. Kalau kita beberapa bulan yang lalu sudah, tapi yang sekarang belum tentu sama, ya kan? Ya, contohnya ini, ya. Sampai kapanpun saya berikan alter user HR identified by HR akan unlock, tidak akan bisa Anda jalankan dan saya pun nggak bisa menjalankannya kalau saya mendownload Oracle 18C yang baru, ya. Jadi ini mau saya kopikan dulu. Saya akan meletakkannya di tempatnya Salwa ya. Salwa tadi mana Salwa? Oh ya ini. Nah ini untuk dokumentasi ya Salwa. Kemudian, nah itu, ini berarti, oke.
ternyata ada GL, SCR itu ada ya. Ini. Nah, ini. Nah, sama kan dengan yang diberikan perintahnya ya. Nah, sekarang bisa. Nah, that's all. Jadi itu caranya ya. Nah, ini kan judulnya How to Unlock HR Sample User in Oracle 18. Oke ya, itu sudah done sekarang. Jadi kalau Anda membuka fresh command prompt ya seperti istilahnya orang tadi kan fresh command prompt pertama kali dibuka. Pertama adalah Anda harus ya ini kan SQL plus slice SSDBA. Pertama Anda harus mengarahkannya ke kontainernya. Ya, kalau misalnya langsung begini, alter user HR identified by HR account unlock. Nah, salah kan? User HR does not exist. Maka harus saya ubah dulu ke alter session set container sama dengan XE PDB1. Nah, session alter, kemudian baru alter user HR identified by HR account unlock. Bisa. Ya kan? Bisa. Jadi saya sekarang bisa connect HR. Oh, you are no longer connected. Why? Sebentar. Ini di luar dugaan. Ini kan sudah. Loh, not connected. SSDBA. Itu dulu. Bentar ya, kenapa ini? Tadi sudah. Biar nggak mengganggu ini saya close dulu semua aja. Saya close dulu. Main from SQL plus unlock atau SDBA ini ya. Bentar, ini kok malah jadi nggak bisa yang terakhir, kenapa ya? Bentar. Plus slash SSDBA. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Tadi kenapa pakai titik koma? Sebenarnya nggak pakai titik koma. SQL plus slash SSDBA nggak pakai titik koma ya, orangnya yang error. Kemudian alter apa tadi? Alter Session container. Session container ya? Iya, Bu. Sama dengan XE PDB. ya, XE PDB1 ya. PDB1. Ini bukan. Ada satu yang kurang. Alter session set container. Oh iya, Bu, set. Ada setnya ya? Iya, set. Pakai set. Ini katanya dia tadi untuk clear screen ada ya, GL, SCR. Ya. Alter session set ya. Set container ini. Nah, terus kemudian alter user
user HR identified by HR account unlock. Bisa. Kemudian connect HR, enter. Nah, kok nggak boleh masih begini mungkin ya. XPDB1. Nah, tahu ya, ini adalah nama servisnya. Ya, jadi dia ingin disebutkan kontainernya. Bayangkan, itu kalau di Oracle beberapa bulan yang lalu Anda mendownload, itu nggak perlu pakai ini, sudah jalan. Nah ini ternyata bulat ruwet nggak karu-karuan. Ya makanya Oracle itu singkatan dari Oracle. Ya. Jadi kalau mau belajar itu harus up to date terus ya. Sekarang lagi apa? Jadi kalau misalkan Anda ada error apa atau Anda perlu melakukan sesuatu yang sekarang sudah nggak berlaku lagi, misalkan ya, itu Anda searching solutionnya, googling, temukan di YouTube atau di website ini, solusi itu namanya apa ya, websitenya lupa. Karena ini ya, apa yang Anda pelajari sebelumnya beberapa bulan, itu mungkin beberapa bulan ke depan sudah nggak ini lagi. Seperti saya barusan aja, saya belajar TensorFlow, belajar ini untuk data science ya. Ternyata GPU yang saya punya itu sudah computability-nya kurang ya, tidak berlaku sehingga di-ignore gitu loh. Padahal kan sayang sekali sudah punya GPU, ternyata GPU-nya nggak berlaku lagi gitu loh untuk mempelajari teknologi itu. Jadinya ignore GPU akhirnya. Padahal kalau GPU-nya bisa diaktifkan karena computability-nya kan harus TensorFlow 5 dan ini ya, mengikuti requirement seperti yang ada di sertifikasi itu. Nah, itu harus di-upgrade graphic card-nya. Ya, graphic card-nya harus di-upgrade. Jadi saya masih cari-cari dan ini GPU sekarang lagi gila-gilaan harganya karena pandemi ini mengakibatkan kalau misalkan barang yang di ini ya itu semakin mahal ya, mungkin ya masa ya seperti itu ya. Ini sekarang saya sudah connect HR dan saya ingin menampilkan HR itu punya tabel apa saja. Ini tabelnya HR. Jadi ada select bintang from tab. Itu ada apa saja? Ada tabel di sini. Tabel-tabnya ini regions, countries, location, departemen, job, employees ya. Sama ya. Job history, details, view. Jadi ada tabel, ada view. Berarti kalau saya berikan gini, select bintang from tab, where tab type sama dengan table. Tidak mau, berarti diberi Anda petik. Nah, ini hanya ditampilkan ya. Ditampilkan yang tab type-nya table. Dan ini namanya tname ya. Tname. Ya, jadi yang di-select adalah tname saja. Bapak kalau saya select tname, bukan select bintang, tapi tname. Nah, ini adalah tabelnya HR. Kalau yang dulu, versi yang Oracle Tenji saya, select bintang from tab, langsung muncul ini. Dan versinya Oracle 18C beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau versinya yang Oracle 18C yang sekarang, harus pakai tname from tab, where tab type sama dengan table. Nah ini, supaya yang muncul adalah tabelnya saja, nama tabelnya saja. Kalau dilihat di sini, berarti ini ada cluster ID-nya ya. Jadi tabel itu bisa di cluster.
Jadi untuk teori database kan ada indeks dan clustering. Ya, clustering itu kita menempatkan tabel-tabel yang sering kita gunakan atau digunakan bersama-sama di dalam cluster yang sama, di dalam kelompok yang sama, cluster yang sama. Itu penempatannya secara fisik, kalau di dalam cluster yang sama, maka aksesnya akan lebih cepat. Jadi ini sudah mensupport apa yang ada di teori database itu. Secara default loh ini ya. Secara default, secara otomatis defaultnya dia ada cluster ID-nya ini. Ya kan? Nah, padahal teori tentang indeks dan clustering itu yang akan saya berikan sebelum UTS nanti ya, pertemuan minggu yang ke-7, 6 dan 7, itu sudah beberapa waktu yang lalu, misalkan ada beberapa tahun lalu ya, jadi beberapa tahun yang lalu, dan juga di Oracle itu mulai dari Oracle 10G, G itu grid ya, grid. Kalau yang 18C, C-nya itu cluster. Ya, jadi teknologinya itu semakin maju sekarang ya seperti itu. C cluster, G grid. Ya, sebelum 10G itu 9I. Nah, jadi I itu internet, I ya, internet. Dulu sebelumnya 10G itu Oracle 9I atau I-nya itu adalah internet, kemudian 10G, grid computing, grid, kemudian yang terakhir ini, yang sampai yang paling baru ini C, ya, cluster. Jadi itu ya, selesai ya. Selesai. Jadi kalau kita mulai praktikum dengan menggunakan SQL command ya untuk Oracle yang sudah kita install, maka pertama pastikan yang aktif itu adalah session yang namanya XAPDB1. Nama servisnya ini sama dengan punya saya, XAPDB1 semua? Sama, Bu. Sama ya, sama. Memang kan saya sengaja menyamakan, jadi saya juga ngajarnya enak. Karena itu nanti untuk kelas yang sebelumnya mungkin ada ketidaksamaan dengan saya, tapi saya tidak meminta mereka untuk menginstall Oracle yang versi terbaru. Karena maksud saya tidak ada perbedaan sebetulnya ya. Tidak ada perbedaan, nanti setelah ini yang penting Anda bisa mengakses skema HR itu letaknya di mana, itu maksud saya ya. Jadi saya tidak akan meminta yang kelas yang lainnya untuk menguninstall Oracle-nya. Nanti tidak efisien kan. Yang penting kita bisa mengakses HR itu ada di mana, dan sebelum memakainya supaya bisa itu gunakan ini perintah ini ya, alter session set container. Jadi kontainernya ada di SAPDB1. Kemudian setelah itu baru kita connect HR/HR, kemudian jangan lupa memasukkan nama servisnya ini, yaitu XAPDB1. Ya, berarti ada kontainer lain tadi ya. Kontainernya kan ada 2 ya. Nah, punya saya tadi kontainer sudah tak close. Ya, jadi saya juga nggak hafal. Kalau misalkan mau melihat lagi perintah-perintahnya how to unlock HR sample user, bisa melihat ulang tutorial di YouTube ini lagi ya. Mungkin di kemudian hari kita perlu persoalan apa yang perlu ini ya kita selesaikan, kita tidak tahu solusinya, bisa di googling ya, nanti ketemu penyelesaiannya, solusinya insya Allah. Nah seperti ini, dan dari sini kalau kita create user ya, kita kembali ke Connexis SCCDBA ini, enter password. Berarti ini kita masih masuk di kontainer XAPDB1 ya. Dari sini Anda membuat password user baru, coba berikan perintah, ini bisa mengikuti dari saya ya. Ini bisa ditirukan Connexis SCCDBA, sini kita kembali connect sebagai sys,
Kemudian create user, usernya namanya adalah baru, ini user yang baru ya, identified by rahasia. Create user baru identified. Invalid common user atau kenapa ini ya? Apa harus selalu pakai ini? Kemudian selalu dia minta pakai ini. Ya. Iya Bu, harus Ya. alter lagi Bu. Alter lagi. Udah. Setelah itu berikutnya, setelah kita meng-create nama user dan passwordnya rahasia ya, user baru, namanya juga baru, dengan password rahasia, berikutnya kita grant-kan, grant yang bisa melakukan fungsi dasar sebagai seorang user itu namanya grant-nya resource dan connect ya. Nah, ini namanya bukan privilege tapi role. Jadi role name, role itu kumpulan dari privilege. Jadi ini grant resource connect to baru. Ini enter. Nah, bisa diikuti Bisa Bu. ya. Grant succeeded ya, pastikan. Sudah tampil grant succeeded? Sudah Bu. Sudah. Bagus. Kemudian setelah itu, user baru ini kan nggak punya tabel apa-apa, ya. Dia nggak punya tabel satupun. Nah, supaya dia bisa mengakses tabelnya HR, yaitu employees, maka berikan grant select on HR.employees to baru. Grant succeeded. Bisa? Bisa Bu. Bisa. Bisa, Bu. Kemudian ini sudah jam 4:04, padahal saya 4:30 itu ada lagi, saya ngajar lagi. Untuk nggak sampai malam ya, sampai jam 6. Kemudian setelah itu dari sini saya connect ke user baru yang sudah saya buat. Baru rahasia. Nah, ini mungkin dia perlu pakai ini. Ya tadi ya. Nah, supaya connected. Jadi ada add XAPDB satunya. Kemudian dari sini dia kalau select bintang from HR employees bisa. Nah, bisa kan? Kemudian ini kan connect-nya tadi sudah di user baru, ya. Berikutnya dia create table employees as select bintang from HR employees. Nah, perintah ini melakukan apa? Perintah ini akan membuat tabel kepunyaannya user baru, tabel employees kepunyaannya user baru yang berasal dari tabel employees-nya HR. Jadi dia mengcloning ya, mengcloning tabel. Artinya dia membuat struktur dan isinya sama persis. Struktur itu berarti deskripsi tabelnya itu maksudnya. Kemudian isi-isinya sama persis. Di cloning. Enter. Nah, what? No privileges on table space users.
Berarti di sini kita perlu grand satu lagi. Bentar, grand satu lagi. Berarti saya harus connect dulu ke SIS ya. Connect SIS as DBA. Kemudian alter. Bentar, saya CR dulu aja. Alter session. Lalu mengalter session ini sepertinya. Nah, ini. Kemudian saya berikan grand unlimited table space to baru. Nah, ini berikan perintah itu. Grand unlimited table space to baru. Berarti dia selain resource connect, dia juga perlu diberikan unlimited table space. Berarti ini kumpulan privilege di set profilingnya berbeda dengan versi yang sebelumnya. Jadi dia harus kasih ini. Sudah? Kalau sudah connect lagi ya, connect lagi ke sini. Saya harus mengakhiri karena mau persiapan ada lagi, sedangkan saya belum sholat asar. Maksudnya tadi menunggu instalasi Oracle yang lama itu, saya sholat dulu tadi ya, lama sekali. Ini connect baru rahasia, ini connected ya. Kemudian setelah itu saya tadi kan membuat tabel tapi gagal. Ya, sekarang pembuatan tabelnya harus berhasil kalau ini, karena sudah diberi unlimited table space. Create table employees as select bintang from HR employees. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Mana? Bisa. Alhamdulillah. Tapi ini tidak selalu berjalan dengan lancar ya. Kalau misalkan saya ada kendala dan nggak bisa jalan ya, saya akan mencari solusinya seperti yang tadi ya. Tapi alhamdulillah secara garis besar semuanya sudah percobaannya bisa terselesaikan hari ini ya. Baik, itu saya kira. Padahal kita belum mempelajari Power Designer untuk materi yang baru khusus praktikum itu case study. Nah, ini ya, saya berikan PR untuk membaca materi di praktek basis data lanjut di 4 ITB. Di sini di pertemuan minggu yang kedua, case study pembuatan aplikasi online shopping. Jadi tugas enroll praktikum basis data lanjut di sini. Kemudian baca minggu kedua case study tadi bukunya lupa. Case study pembuatan aplikasi online shopping. Disamakan. Ini ya, ini Anda baca. Nanti berikutnya saya terangkan. Oke, gitu ya. Alhamdulillah hari ini ada hal baru yang saya pelajari juga Anda, jadi kita sama-sama pelajari hal yang baru. Yang penting kita harus semangat untuk belajar semuanya. Ya, semoga yang kita pelajari itu bermanfaat dan berkah untuk kita dan semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tracy. Terima kasih. Terima kasih, Bu.